Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ya, ini adalah segmen komentar nakama. Pada video ini Mimin akan bacain dan bahas beberapa komentar nakama sekalian yang udah masuk pada video-video Mimin yang lalu tentang pembahasan chapter 1027. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai dari komentar yang pertama. Ini dari Bartolomeo. Di akhir gambar chapter 1027, dari bentuk dan warna rambut King menurut saya seperti rambut Hitetsu. Ya, mirip sih bang, dari modelnya pun sama-sama sisir ke belakang. Dan mari kita nantikan apakah King ini memang punya hubungan dengan Hitetsu atau tidak. Oke, lanjut lagi dari Afif YT. Gue cuma penasaran sama ekspresi Marco melihat awan yang terbelah. Ya, kalau Marco sih menurut Mimin agak terkejut aja ya. Dia nggak akan terkejut banget lah, karena Marco kan udah tahu tingkat kekuatan Kaido. Lalu untuk Hosoku Haki Luffy, Marco juga pernah lihat ketika pertempuran Marineford. Ya, selanjut dari Krishna Hamid. Clue dari Oda, Yamato kemungkinan besar tidak akan bergabung dengan anggotanya Luffy, melainkan akan menjadi penjaga Wano dan penjaga Momo menggantikan Kinemon. Ya, bisa jadi sih, karena di chapter lalu kan Momo membayangkan Kinemon dan yang muncul itu ternyata Yamato. Mantap sih skemanya. Lanjut dari Om Jaka 93. King Queen seperti Zoro sama Sanji, gak bisa akur. Ya, bener banget bang, dan mantap lah skema dari Bang Oda bisa dibuat kayak gitu. Lanjut lagi dari Bold Zone. Kayaknya antar salah satu pedangnya Zoro akan patah akibat nahar serangannya King, dan Zoro pun akan jatuh dari Pulau Onigashima dan akan mendarat di makamnya Ryuma, dan Zoro pakai pedang Susui lagi untuk serangan terakhirnya. Ya, kalau patah sih entahlah ya, Mimin gak bisa komentar banyak, tapi Zoro pernah berjanji sih jika gak akan buat pedangnya patah lagi. Lalu kalau jatuh di makam Ryuma kayaknya agak sulit deh bang, karena Onigashima kan ada di atas ibu kota bunga nih, sedangkan makam Ryuma kan ada di Ringo. Jadi cukup jauh lah jika Zoro sampai jatuh ke makamnya Ryuma. Lanjut dari anak 90-an. Onigashima akan tetap jatuh di sekitar kota bunga, entah itu di pinggir kotanya karena perang ini War of Wano. Ya, bisa jadi sih bang, selama pendaratannya aman dan tak menimbulkan ledakan besar. Lalu para penduduk juga sudah dievakuasi. Mimin rasa jika Onigashima mendarat di Wano gak masalah sih. Lanjut lagi dari Muhammad Taufik. Akhirnya Zoro all out. Semenjak time skip, Zoro belum pernah all out sampai benar-benar sekarat. Wak. Ya bener sih bang, sebelumnya lawan-lawan Zoro setelah time skip memang belum ada yang membuat Zoro sampai terdesak banget. Paling kuat sih mungkin Pika ya, tapi saat itu masih mudah lah bagi Zoro. Lalu pas lawan Killer, Zoro juga bisa dikatakan lengah, dan Killer juga ketika itu bertarung tidak menggunakan senjata andalannya. Lanjut lagi dari Junata Rebi. Tanda-tandanya Onigashima tidak akan sampai jatuh sampai Kaido kalah, seperti halnya kapal Noah dan sangkar burung Dovi. Ya, jika mengikuti skema yang sudah ada mungkin nggak sampai jatuh sih pulau Onigashima-nya, tapi Mimin pribadi lebih berharap jika Onigashima ini bisa sampai mendarat di ibu kota bunga, karena akan membuat pertempuran baru ini jadi semakin menarik, dan pertempuran itu juga akan disaksikan oleh para penduduk ibu kota bunga. Lanjut dari Crypto Newbies. Ada yang sadar gak sosok tangan kanan Kaido ini penuh misteri, sama halnya dengan tangan kanan SHP Zoro yang identitasnya masih misterius. Satu clue bahwa Zoro adalah orang penting yang belum diketahui. Ya bener sih bang, dan mungkin masing-masing dari mereka akan mendapatkan adegan flashback dalam pertarungan ini. Lanjut dari Aditya Setiawan. Kapten versus Kapten, Wakil Kapten versus Wakil Kapten, King, Cyborg Sanji versus Cyborg Queen. Mantul gak tuh? Ya mantap sih bang jika skemanya kayak gitu ya, tapi mungkin ada yang kurang terima ya jika Zoro disebut dengan Wakil Kapten. Lanjut lagi ya. Dari Sky 27. Paling besok flashback si King dan rasnya dasar Oda. Wak. Ya bisa jadi sih jika menceritakan flashbacknya King ya, dan Mimin rasa hal itu akan menarik sih. Apalagi rasnya King ini kan punya hubungan dengan Redland, dan mungkin juga akan berhubungan dengan Tenryubito yang saat ini menguasai Redland. Lanjut lagi dari Anggadila. Ketika langit terbuka terlihat bulan,
Apa orang-orang yang lagi pesta festival melihat Pulau Onigashima terbang mengarah ke ibu kota bunga? Tapi kayaknya yang terbuka itu kan awan yang di atas Onigashima bang. Tapi entah sih awan yang ada di bawah Onigashima ini ikut terbuka atau enggak. Kalau terbuka ya berarti penduduk Wano bisa lihat. Kalau enggak ya sepertinya belum bisa lihat lah Onigashima ini akan datang. Lanjut lagi dari Rawi Angga Ada. Gear 2 minus badan terbakar dengan rasa sakit parah. Gear 3 minus berubah jadi kecil, sangat berbahaya sekali efeknya karena Luffy jadi begitu lemah. Gear 4 minus sangat-sangat boros baterai. Mungkin next Gear 5 backup meminimalisir efek gear tersebut. Ya, tapi jika dilihat dari masing-masing gear Luffy itu punya resiko dalam penggunaannya, Mimin malah merasa jika Gear 5 ini juga punya resiko. Dan mungkin resiko itu lebih besar daripada resiko semua gear yang udah ada. Lanjut dari Nuri Mauladani. Fix kekalahan King terbuka wajah King, topeng King terbuka. Ya, kemungkinan besar Mimin rasa juga seperti itu sih. Dan identitas asli King ketika itu akan terbongkar. Lanjut dari Sari Ramadhani Aziz. Kayaknya Yamato nanti gak bakal ikut berlayar bareng Luffy. Alasannya karena buah iblis Yamato yang sebagai hewan pelindung Wano. Terus Momo yang butuh bimbingan agar menguasai wujud naganya. Terus Yamato mengaku sebagai Oden, dan impian terbesar Oden adalah membuka Wano Kuni. Jadi Yamato harus tetap di Wano, apalagi saat ini sudah tidak ada samurai kuat yang bisa membuat Akainu takut. Ya, Mimin setuju sih bang. Kayak komentar sebelumnya ya, mungkin Yamato akan menggantikan peran Kinemon untuk melindungi Momonosuke. Lanjut lagi dari Kut. Min, menurutku Momo itu bisa menggunakan mode hybrid dan awan api, tapi kalau elemen gak bisa. Ya, kalau menurut Mimin sih kemampuan awan dan elemen itu satu paket sih bang. Sama-sama kemampuan spesial dari naga. Dan menurut Mimin Momo bisalah gunain elemen. Tapi mari kita tunggu aja lah gimana perkembangan naga Momonosuke ini. Lanjut lagi dari Zul Michael. Untuk naga Shenlong mungkin gak bisa terbang, tapi berjalan di atas awan. Tapi kalau naga barat yang mempunyai sayap tentu bisa terbang, dan kemungkinan dragon yang memakan DF naga barat tersebut. Nah, Mimin setuju sih. Dengan begitu memang masih ada kemungkinan jika dragon adalah pengguna Waste Dragon yang bisa terbang dengan sayap, dan mungkin kemampuan spesialnya juga beda dengan naga Shenlong. Lanjut lagi dari Evans Aurel. Luffy emang udah masuk level Pirate King, bisa membelah langit hanya dengan tinjunya, dimana para Yonko yang lain memakai senjata. Ya, kalau masalah senjata sih Luffy emang cuma pakai bogem aja bang. Tapi bogem Luffy itu kan perpaduan dari kemampuan Gomu Gomu no Mi, jadi bukan bogem biasa. Lanjut dari Rahmat Syukran. Bisa aja dulu King adalah salah satu budaknya kaum naga langit. Jadi dia diselamatkan oleh Kaido yang mencoba kabur keluar dari Mariojoa ketika Kaido ditangkap dulu. Ya, Mimin juga udah kepikiran hal itu sih bang, dan bahkan Mimin udah pernah buat videonya. Nah, yang ini nih silahkan ditonton ya. Oke, lanjut lagi. Ini adalah komentar terakhir pada segmen video nakama kali ini dari Sastra Tama. Seandainya mental Momo sama seperti Es dan Sabu waktu kecil, pasti akan sangat OP. Ya, pasti mantap sih bang jika mental Momo seperti Es dan Sabu ketika kecil. Tapi mental Momo yang masih cupu itu bisa jadi adegan kocak di pertempuran Wano ini. Oke, sampai di sini aja video komentar nakama kali ini. Jika ada tambahan, kritik dan saran silahkan disampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!